Dari situ nanti muncul bibit-bibit kesadaran bahwa kesadaran ini sifatnya masif sedunia. Orang mulai sadar bahwa kita itu ternyata bebas loh ya, manusia itu setara loh ya. Kok mau-maunya selama ini dihegemoni, dijajah. Kerajaan-kerajaan itu kok orang-orang yang hidup di istana kok enak-enakan narik pajak, nggak ngapa-ngapain. Kita yang susah setor pajak, mereka hidup enak, kita yang sengsara, kita nggak dapat apa-apa. Dia yang enak-enakan terus, nanti yang melanjutkan kekuasaan anaknya, cucunya, lah kita dapat apa? Mulai kesadaran-kesadaran ini muncul. Bangsawan itu enak aja, nggak ngapa-ngapain. Ya kayak hari ini mungkin kamu kan jemu sekali, jengkel sekali sama DPR. Kerjanya apa? Cuma rapat, ngantuk, absen, bayarannya paling besar, dapat mobil, dapat itu. Nah, sama persis kayak zaman itu menghadapi bangsawan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini. Oke, bismillah ya. Liberalisme. Kita cek dari etimologi, terminologi dulu. Ini penting, apa-apa itu harus ngerti akar katanya. Jadi akar kata, istilah-istilah yang muncul biasanya liberal, liberty, libertarian, libertin. Itu sebenarnya dari kata-kata yang sama, liber. Liber itu artinya free, bebas. Bahasa Inggris itu punya tiga, setahu saya loh ya, ada tiga istilah yang maknanya sama-sama bebas. Yang pertama freedom, yang kedua liberty, dan yang ketiga independent. Itu sebenarnya dipakai sehari-hari, mungkin kamu bisa pakai yang mana saja, sama-sama artinya bebas. Cuma kalau dijelimeti di kamus itu maknanya bisa beda. Kalau freedom itu lebih ke bebas secara negatif. Apa bebas secara negatif itu? Bebas dari. Jadi kamu bebas dari kuliah yang menjemukan, itu freedom, free. Kadang-kadang gitu. Cuma meskipun juga bisa kamu artikan bebas for, tapi lebih sering freedom itu bebas dari apa. Kalau liberty itu sering diartikan bebas untuk apa. Kalau independent itu konotasinya lebih banyak ke ketidaktergantungan. Jadi tidak tergantung itu tidak terikat oleh apapun. Kalau apa ya contohnya biar kamu jelas. Misalnya kamu diputus pacarmu, kalau kamu merasa akhirnya aku bebas dari kamu, itu berarti masih freedom. Kalau kamu terus setelah ini gimana ya, ada nggak yang mau sama aku, itu kamu freedom tapi belum liberty. Kamu masih bingung mau ngapain, masih tidak jelas. Kalau konotasinya bahwa kamu merdeka, wah aku sudah nggak terikat lagi, aku sudah terserah aku habis ini mau ngapain, itu independent. Kalau freedom itu kamu bebas tapi masih terbayang-bayang, masih apa-apa masih teringat dia, itu freedom tapi belum independent. Kalau sudah independent itu kamu sudah tidak ada kamu juga tidak apa-apa. Nah itu independent analoginya. Ketika Belanda pergi dari Indonesia, itu sebenarnya kita freedom.
Apa kita independen? Ya kamu boleh tanya lagi, apa kita sudah nggak tergantung sama luar negeri, nggak tergantung sama barat? Mungkin belum. Oke. Nah, malam ini kita liberty. Sebenarnya kalau diterjemah pakai bahasa Indonesia, semuanya bisa kamu terjemahkan dengan kata-kata bebas. Jadi bebas itu ya free. Ya kan, kalau di Indonesia free mungkin lebih kadang-kadang dipakai arti gratis, tidak bayar. Yang paling kamu seneng kan terjemahan free, yang gratis itu. Ya, free change. Oke, liber dapat atau libertine dapat akhiran isme. Jangan salah, tahun 2015 kemarin kata-kata paling populer, paling terkenal di kamus online itu, Merriam-Webster, itu word of the year, kata-kata paling populer dalam tahun itu adalah kata-kata isme, ism. Jadi ternyata banyak sekali orang yang mengejar maknanya ism. Makanya sekarang kita pakai sesi ideologi biar kamu nggak ketinggalan zaman. Kalau orang di sana-sana ngejar isem, kamu juga harus ngerti isem itu apa. Isem itu kalau di barat muncul, dipakai sekitar abad 17, tahun 1680-an sekian oleh filosof namanya Thomas Carlyle, yang nanti diteruskan oleh Bernard Shaw. Jadi itu tidak lama. Kalau ism dari bahasa Yunani kuno, ismos, nanti diadopsi oleh bahasa Latin, diadopsi lagi ke dalam bahasa Perancis, baru terakhir masuk ke dalam bahasa Inggris, oleh Inggris diadopsi di Indonesia jadi isme. Jadi sudah lewat banyak sekali penyerapan-penyerapan. Sehingga kemudian muncul istilah liberalisme. Diterjemahkan secara sederhana sebagai ideologi. Jadi kalau orang itu hakikatnya bebas, tapi begitu masuk liberalisme berarti kebebasan, dia jadi ideologi. Kalau itu sudah jadi ideologi, berarti di situ juga sudah ada patokan-patokan baku yang harus diikuti untuk menuju ideal tertentu. Jadi ketika itu ideologi, sistemnya biasanya sudah tertutup, sudah ada patternnya, sudah ada polanya. Harus begini kalau mau begitu. Itu biasanya sudah coraknya ideologi. Makanya ngaji ini boleh rutin tapi nggak boleh jadi ideologi. Jadi ideologi itu biasanya terus kamu fanatik. Harus begini, harus begitu. Harus ada tehnya baru bisa disebut ngaji filsafat. Harus ada, enggak harus. Jadi ideologi. Ketika sudah dipatok, dipaten, itu biasanya sudah jadi ideologi. Oke, makanya ada orang itu harus berjiwa sosial, ya, tapi apa dia harus jadi kelompok sosialisme? Ya nanti dulu. Setiap orang boleh memperjuangkan kebebasan, tapi apa dia harus menganut idealisme? Ya kita pelajari dulu apa ya. Oke, jadi secara etimologi itu, secara terminologi itu ya dia ideologi atau sebuah perspektif filsafat lebih terkenal di dalam dunia politik yang dasarnya adalah kebebasan dan persamaan hak. Kebebasan dan persamaan hak dalam apa? Secara umum itu konsepnya bebas dan sama haknya dalam berpikir dan berekspresi. Nyawanya ada di situ. Jadi orang yang disebut liberal atau menyatakan dirinya liberal atau dianggap liberal itu sebenarnya dia harus punya ciri bebas mikir dan bebas berekspresi.
Jangan menyebut dirimu liberal kalau kamu apa-apa masih manut, masih nurut, masih ikut siapa atau ikut apa. Karena value dasarnya liberalisme itu bebas berpikir dan bebas berekspresi. Meskipun kamu menganggap dirimu sekarang sudah filosof gara-gara sering ikut ngaji filsafat, tapi kalau pilihan-pilihan keputusanmu selama ini hanya manut atau ikut atau ikut referensi yang kamu tidak tahu kenapa ikut, yang penting kok rasanya enak aja, berarti kamu tidak boleh menyebut dirimu liberal. Jadi orang liberal itu pasti anti taklid. Selama kamu masih taklid, pasti kamu belum liberal, karena kamu hanya manut. Model rambutmu sekarang kayak gimana, kamu suka baju merek apa, jinnya kamu harus merek apa, motor yang kamu sukai dan tidak kamu sukai apa, itu kalau pendapatmu sendiri, berarti kamu liberal. Tapi kalau manut iklan, manut teman, manut TV, manut ustadz, berarti belum. Nah, jadi ciri paling gampang itu. Ya nanti pengembangan teorinya masih jauh, tapi paling awal dipahami itu dulu. Oke ya. Jadi kalau pacar pilihanmu sendiri, berarti kamu pacaran secara liberal, milih dewe. Tapi kalau diprovokasi temenmu, itu aja lebih cakep, yang itu ndak bagus. Nah, kamu pacaran tapi ndak liberal, pacaran aja kamu taklid. Ya. Ya kan, merek sampo, merek sabun itu juga boleh kamu liberal, milih sendiri, nggak harus ikut-ikutan. Oke, pemahaman awal. Terus keywordnya sebenarnya ada 3. Jadi kata-kata kuncinya kalau kamu diskusi tentang liberalisme, biasanya 3 hal itu pasti terlibat. Yang pertama, kebebasan berpendapat, berbicara, berwacana. Yang kedua, hak, yang luasnya sekarang jadi HAM. Dan yang ketiga, anti tirani, anti penindasan, anti diskriminasi, anti hegemoni. Pokoknya 3 itu keywordnya. Jadi yang pertama adalah freedom of speech, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. Di mana terjadi orang dilarang ngomong sesuatu, dilarang mikir sesuatu, dilarang merenungkan sesuatu, berarti di sana tidak ada kebebasan, tidak liberal. Jadi monggo ngomong, monggo bicara sesuai yang ada di pikiranmu, sesuai kapasitas berpikirmu. Setiap orang bebas dan berhak. Maka kamu jangan minder kalau sekedar mikir dan ngomong. Urusan keliru itu urusan selanjutnya, biar diluruskan yang pinter. Selama ini kan kamu sering minder, mau ngomong khawatir salah ya Pak. Ya ndak apa-apa, omongkanlah biar yang lain ngerti salahnya di mana, terus kamu dibenerkan, kan gitu. Kalau khawatir salah kamu diem aja, kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Freedom of speech itu sebenarnya kamu punya hak loh untuk ngomong. Jangan dibatin aja. Urusan benar atau salah ya nanti terbukalah, kalau ada yang lebih pintar dari kamu meluruskan ya diterima. Tidak apa-apa, tidak harus marah-marah. Kadang-kadang kan orang tidak senang dikritik terus marah-marah. Tidak, freedom of speech itu kamu bebas ngomong sebagaimana orang lain juga bebas ngomong. Tapi objektif lah. Kalau yang lain lebih bagus, ya akui lebih bagus. Selama ini kan yang tidak terjadi semacam ini. Kalau ada orang ngomong misalnya tidak karu-karuan kan terus dimarahi bareng-bareng. Loh kalau memang keliru loh ya jangan dimarahi. Ingatkan salahnya di mana.
Kayak dulu waktu kita sesinya Isa itu kan, Yesus itu kan. Jadi satu kali Yesus ini ngomongnya mungkin bagi orang yang diajak ngomong, itu bahasa Islamnya kan dakwah, Yesus ini salah ngomongnya. Terus Yesus ditampar oleh orang itu. Ya karena ajarannya Yesus kan kalau pipi kanan ditampar, dikasih pipi kiri. Cuma katanya Yesus, kenapa kok kamu tampar aku? Kalau omonganku salah, ya luruskan, benarkan. Kalau omonganku bener, loh kenapa kok aku mbok tampar? Jadi, ya kalau pakai logikanya Yesus, kalau ada orang ngomong salah, orang berpendapat salah, ya jangan dimarahi. Hari ini kan banyak kan orang ngomong terus dianggap salah, terus dibully habis-habisan. Berpendapat dianggap salah, habis dia di media sosial. Itu bagi saya, yang tidak arif itu justru yang marah-marah. Loh, orang mikir dan salah itu kan wajar. Ingatkanlah, luruskanlah kalau kamu ngerti mana yang lebih lurus. Dan sekarang lebih sadis lagi, orang yang bully itu juga tidak tahu salahnya di mana, yang lebih lurus di mana. Sing penting kamu ikut-ikutan bully. Dan itu budaya kita hari ini. Salah kamu tidak tahu di mana karena yang lain maki-maki, marah-marah, terus kamu juga ikutan maki-maki dan marah-marah. Kadang-kadang alasannya simpel, bukan kelompokku. Nah, itu bagi saya penyakit. Oke, jadi freedom of speech dalam pengertian itu, selama ini orang menafsirkan freedom of speech itu orang bebas ngomong sakarepe dhewe. Ya kasarnya begitu, tapi pasnya ndak semacam itu. Ya ngomonglah sesuai yang ingin kamu ekspresikan. Orang lain juga bebas ngomong tentang yang apa ingin dia ekspresikan. Urusan mana pas, mana nggak pas, mana benar, mana ndak benar, itu urusan selanjutnya. Bukan berarti orang bebas ngomong terus yang ngawur juga harus dianggap benar. Ndak ada urusan ke sana. Selama ini orang takut kalau dibebaskan ngomong, dibebaskan berekspresi, nanti rusak tatanan ini. Ndak. Biarkan orang ngomong sesuai keinginannya. Kalau keliru diluruskan. Kalau dia nggak ngomong karena takut dimarahi, terus diem-diem aja melakukan aktivitasnya, lahirlah Gavatar. Terus kamu kaget, lu kok banyak sekali yang ikut, kok nggak denger aku? Ya karena mereka selama ini nggak berani cerita. Kalau cerita kamu marahi bareng-bareng. Akhirnya dia diem-diem, nggak ada yang meluruskan. Sekarang baru kita kaget. Oke, jadi freedom of speech. Kadang-kadang besok kamu inget-inget ya, kalau punya anak, punya saudara, berhadapan dengan orang yang gampang marah, kalau kamunya sendiri sok menyalah-nyalahkan, biasanya mereka tidak akan terbuka sama kamu. Freedom of speech-nya tidak dia pakai, dan akhirnya kamu tidak paham tentang anak-anakmu, tentang saudara-saudaramu. Akhirnya kamu kaget kalau dia, loh kok sudah kayak gitu pikirannya. Oke, maka freedom of speech nilai pertama yang dijamin. Terus hak, kalau dalam liberalisme yang paling dikenal semboyannya life, liberty, and property. Life itu hidup merdeka, not under everyone. Setiap manusia setara. Semuanya kalau dalam agama levelnya adalah makhluknya Allah. Tidak ada yang lebih tinggi. Yang ada hanya beda fungsi. Sekarang di sini saya fungsinya sebagai yang ngajar, yang ngasih sesuatu, kamu yang belajar. Itu hanya beda fungsi, nggak ada ranking, nggak ada hierarki. Itulah life. Orang kaya dan orang miskin itu sama, hanya beda peran. Kamu sama Jokowi itu sebenarnya sama saja, hanya beda dia main sebagai presiden, kamu main sebagai rakyat. Dia uangnya banyak, kamu nggak punya uang.
Lo ya kan beda peran. Ya kalau mau tukar peran, ya ngomong sendiri sama Jokowi. Gantian aku yang jadi presiden. Oke, jadi life. Life yang not under anyone. Nggak boleh kamu meletakkan apapun dan siapapun di atasmu. Kalau di agama namanya musyrik. Karena di atasmu hanya ada Allah. Itu tauhid. Jadi prinsip pertama liberalisme itu sangat tauhid sebenarnya. Life not under anyone. Loh iyalah, memahaminya harus ke sana. Biar kamu nggak marah-marah. Oke, yang kedua liberty. Bebas. Manusia itu mau ngapain aja boleh. Terserah, cuma resiko tanggung sendiri. Apakah itu akibat baik maupun dampak yang buruk. Itu liberty. Freedom of think. Kamu mau nakal ya boleh, cuma kalau dipukuli orang kampung ya jangan mengeluh. Nah, itu liberty. Ya kan? Kamu mau males ya sakarepmu, cuma kalau ndak lulus-lulus sudah semester 13 ya ojo salahke dosennya. Itu liberty, bebas, freedom to do things. Kerjakan segalanya, tanggung sendiri akibatnya. Orang lain gak akan nanggung akibatmu. Wala taziru waziratu wisra ukhra. Jadi orang tidak akan menanggung bibit yang ditanam oleh orang lain. Kalau kamu yang nanam, ya kamu yang panen. Itu prinsip liberty. Besok yang ngukur bukan manusia, jadi nggak bisa disogok. Allah yang menghisap. So, kamu dikasih kebebasan, dikasih kapasitas untuk milih. Allah ngasih yang baik, ngasih yang buruk, ngasih kamu kemampuan untuk milih. Mana yang kamu pilih itu keputusanmu, cuma nanti akan ada balasan. Kalau agama kan gitu logikanya. Liberty. Yang ketiga property. Ini nanti yang ada hubungannya dengan ekonomi. Di liberal, hak milik itu dihargai. Freedom to own things. Kamu boleh punya apa saja dan jadi milikmu. Nanti ini agak beda sama sosialis. Hal-hal tertentu nggak boleh dimiliki oleh seseorang, harus dimiliki bersama. Tapi kalau di liberalisme, kalau kamu mampu dan kuasa, jadi milikmu juga nggak apa-apa. Oke, itu yang ketiga. Nanti kita lihat implikasinya ke dunia ekonomi. Life, liberty, property. Dan yang ketiga, against absolute power. Anti tirani, anti penindasan. Jadi nggak boleh ada power yang absolut yang menguasai siapapun di level apapun. Karena begitu ada power yang absolut, maka akan ada yang live under anyone. Akan ada yang terhegemoni, tersubordinasi. Jadi keywordnya 3, freedom of speech, kemudian life, liberty, property, dan yang ketiga against absolute power. Nah, itu keywordnya. Jadi kalau mau diskusi yang ada hubungannya dengan liberalisme, termasuk yang paling terkenal hari ini, isu tentang Islam liberal, ingat-ingat 3 value ini. Sebenarnya 3 value ini yang dijadikan landasan berpikir teman-teman kita yang bergaya liberal, mendeklarasikan diri punya identitas liberal. Kadang-kadang kita sebenarnya juga pro dengan ini, meskipun kalau disebut juga tidak mau. Ya kan? Kenapa nggak mau? Karena takut, sudah difatwakan oleh MUI. Oke, ya nanti kita lihat. Ini dasar teorinya. Nanti ada kenapa sih kok terus lahir gaya liberalisme beragama semacam itu? Nanti ada alurnya. Kita lihat pelan-pelan. Kita lihat dari paling awal. Ada 2 peristiwa penting yang melatari lahirnya ideologi yang namanya liberalisme. Ada 2 revolusi di
abad 17-18. Yang pertama adalah revolusi Perancis, yang kedua revolusi Amerika. Saya tidak tahu di kampus ada nggak ya mata kuliah yang menceritakan dua revolusi besar ini. Mungkin di fakultas tertentu masuk tema ini, tapi di fakultas yang lain mungkin tidak. Ya tema-tema ini mungkin ketemunya di humaniora, mungkin diceritakan bagaimana dahsyatnya revolusi Perancis. Jadi revolusi Perancis itu nanti menandai semacam transisi dari gaya kerajaan-kerajaan monarki menjadi gaya republik, menjadi nation state seperti yang kita kenal sekarang, menginspirasi lahirnya perubahan besar dalam tata politik dunia. Itu revolusi Perancis. Ya kalian sekali dua kali pasti pernah lah lihat-lihat film-film Hollywood yang menggambarkan revolusi Perancis. Bagaimana kelompok feodal, aristokrat, bangsawan, termasuk rajanya, diberontak oleh rakyatnya. Beberapa bahkan dihukum mati di alat yang namanya gilotin, yang kepalanya disuruh nongol terus ditabrak jues. Saya tidak tahu rasanya gimana. Ya cuma mending itu kan. Just yang lihat memang tidak tega, tapi dari sisi cepatnya wassalam itu kan enak. Langsung belum sempat berkedip sudah, wah kepalaku di situ. Oke. Iya, nggak usah dibayangkan. Itu lebih cepat meninggalnya daripada kalau kamu dihukum mati dengan cara disetrum misalnya. Kan ada duduk di kursi listrik itu. Ada juga yang dihukum mati model abad tengah yang disalib kayak zaman-zaman Yesus itu kan ya sakitnya lama itu. Ada yang disula. Disula itu ada kayak tiang panjangnya yang lancip, terus orangnya ditancapkan dari atas mulai dari belakangnya itu, jadi dia tembus dari bawah sampai sini. Itu namanya disula. Zaman-zaman lot di Inggris itu modelnya disula. Jadi saya bayangkan ya sakitnya, kamu mulai dari anusmu ditancepin di bawah terus akhirnya karena lancip itu dan licin, jadi kamu terus menerus jatuh ke bawah sampai tembus di sini. Mungkin agak geli-geli dikit gimana gitu rasanya. Iya, itu namanya disula. Oke, ya kayak kamu bikin kambing guling itu loh kan, ditusuk dari belakang, diputar. Cuma itu tusuknya dipancang, kamu dijatuhkan dari atas. Itu model-model hukuman zaman dulu ya, mengerikan. Itu revolusi Perancis. Dan jangan salah, nanti imbasnya besar ke dunia Islam, melahirkan gaya berpikir awal liberal itu sebenarnya nanti muncul di Mesir. Nanti kita lihat. Jadi yang pertama itu, yang kedua revolusi Amerika. Waktunya hampir bersamaan. Revolusi Amerika sama revolusi Perancis. Ini sebenarnya diawali dari pertempuran antara Amerika melawan Britania Raya Inggris zaman dulu. Amerika itu kan dulu masuk koloninya. Nah, koloni-koloni ini ingin membebaskan diri dari penjajahannya Inggris. Lahirlah nanti revolusi Amerika. Yang Amerika ini nggak sendirian, dia nanti dibantu Perancis, dibantu Belanda, dan beberapa termasuk dibantu Spanyol. Dan melahirkan konsep yang terkenal Declaration of Independence, naskah proklamasinya Amerika yang menginspirasi lahirnya liberalisme. Kalau revolusi Perancis kan dikenal dengan 3 semboyannya: liberty, equality, dan fraternity. Kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Dari situ nanti lahir ideologi liberal, termasuk revolusi Amerika.
Tak kasih gambar Liberty Leading the People, Delacroix. Itu lukisannya Delacroix yang dilukis ketika peristiwa revolusi Perancis terjadi. Itu digambarkan Dewi Kebebasan yang di Amerika ngangkat obor yang di slide paling awal tadi itu juga sebenarnya patung sumbangannya Perancis. Itu Dewi Kebebasannya yang ngangkat bendera itu, yang tak tutup hitam itu nggak boleh ditampilkan di masjid. Iya loh. Kalau nggak tak tutup masjidnya bubar nanti. Ya, bagi yang tertarik dibuka sendiri nanti di rumah. Oke, iyalah. Ya, hanya saja nggak tak tutup kepalanya. Kalau tak tutup kepalanya nanti nggak kelihatan wajahnya. Mungkin kamu komplain kok nggak jilbaban. Yo, itu Perancis zaman itu ya nggak mikiri jilbab dia. Oke ya, jadi itu Liberty Leading the People, Delacroix. Oke, jadi kesejarahannya begitu. Dari situ nanti muncul bibit-bibit kesadaran bahwa kesadaran ini sifatnya masif sedunia. Orang mulai sadar bahwa kita itu ternyata bebas loh ya, manusia itu setara loh ya. Kok mau-maunya selama ini dihegemoni, dijajah. Kerajaan-kerajaan itu kok orang-orang yang hidup di istana kok enak-enakan narik pajak, nggak ngapa-ngapain. Kita yang susah setor pajak. Mereka hidup enak, kita yang sengsara, kita nggak dapat apa-apa. Dia yang enak-enakan terus, nanti yang melanjutkan kekuasaan anaknya, cucunya, lah kita dapat apa? Mulai kesadaran-kesadaran ini muncul. Bangsawan itu enak aja, nggak ngapa-ngapain. Ya kayak hari ini mungkin kamu kan jemu sekali, jengkel sekali sama DPR. Kerjanya apa? Cuma rapat, ngantuk, absen, bayarannya paling besar, dapat mobil, dapat itu. Nah, sama persis kayak zaman itu menghadapi bangsawan. Saya tidak tahu nih, sikapmu yang bosan dengan DPR nanti bisa lahir revolusi apa enggak. Kalau di Perancis zaman itu lahir revolusi. Termasuk di Amerika, orang merasa dihegemoni dan tidak betah. Oke, kalau kesadaran itu muncul kan tidak betah sudah kamu kan. Beda sama ketika tidak ada kesadaran, diapa-apain aja oke. Tapi begitu sadar, nggak nyaman sudah hidupmu. Zaman dulu, sejak zaman Pak Harto ada DPR, tapi kan kamu belum sadar. Sekarang sadar, itu kan rasanya sudah beda. Nah, abad ke-17-18 orang Eropa saat itu lahir kesadaran besar, khususnya tentang kebebasan dan kesetaraan manusia. Ternyata kita manusia itu sama. Rekayasa sosial, rekayasa politik yang bikin kita beda. Dulu orang yakin bahwa kaisar-kaisar itu, raja-raja itu keturunannya dewa. Begitu ada yang berontak, terus dia menang, terus dia jadi raja, sama-sama tirannya. Orang mulai sadar, jan-jannya apa ya keturunan dewa kok bisa dikalahkan, bisa dibunuh, bisa diganti. Pasti itu dibikin-bikin. Nah, terus lahirlah pemberontakan-pemberontakan, lahirlah revolusi. Kalau perang, kalau ada masalah kan yang maju juga kadang-kadang ya cuma tentara, rakyat, raja itu kan yang paling terakhir mati biasanya. Dan orang lain susah, dia paling enak. Nah, itu yang terjadi di Perancis zaman itu. Jadi raja-rajanya diberontak, diturunkan, lahirlah era baru, peradaban manusia, munculnya nation state, negara bangsa, termasuk nular ke Indonesia. Semangat ini juga kan nanti nular ke Indonesia. Orang mulai sadar, loh ya kita ini ternyata dijajah ya, tidak cuma oleh Belanda, tapi juga oleh raja-raja kita, tapi juga oleh feodalisme, oleh aristokrasi, dan macam-macam. Oke. Dua filosof besar yang turut andil dalam merancang tumbuhnya benih kesadaran itu adalah John Locke dan Thomas Hobbes. Nanti juga ada John Stuart Mill untuk yang liberalisme sosial. Ini dua orang berteori, teorinya kebalikannya tapi dampaknya sama.
Kalau Thomas Hobbes itu teorinya suudzon pada manusia. Kalau John Locke teorinya husnudzon. Ya, di buku-buku filsafat nggak ada kamu cari husnudzon dan suudzon itu. Ya. Jadi katanya Thomas Hobbes, manusia itu dasarnya jelek. Orang itu hakikatnya jelek semua. Kalau dibiarin, misalnya nggak dikasih aturan apa-apa, wis uripo sak karepmu, itu dunia langsung kiamat saat ini juga. Kalau nggak percaya coba aja. Sudah sekarang bebas, kamu mau ngapain aja, mau nyari pasangan siapa saja sekarang juga mau boleh. Kamu mau tak jamin di sini langsung rusak. Kamu kalau memang bisa ambilin uangnya temenmu, kalau kamu mampu ambil aja. Kalau dia ngelawan kecil aja, pukuli aja beres. Kalau begitu dibebaskan gini, mungkin nggak lama 1-2 jam selesai rusak. Katanya Thomas Hobbes, dasarnya manusia itu jelek kalau nggak dikasih aturan. Oleh karena itu, orang butuh sistem, butuh masyarakat, butuh negara. Sistem masyarakat, sistem politik yang namanya sekarang adalah negara, penguasa. Gunanya apa? Biar orang hidup damai. Jadi sebenarnya manusia itu bebas, tapi karena dasarnya dia jelek, maka dia butuh negara. Kebalikannya John Locke. Kalau bagi John Locke, husnudzon dia, manusia itu dasarnya baik, hakikatnya baik. Dia jadi jelek terpengaruh dari luar. Dibiarin aja orang itu sejak kecil itu mesti tidak mikir aneh-aneh kok. Nggak mikir neko-neko. Hanya mikir untuk memenuhi kebutuhannya saja, memenuhi fitrahnya saja, dan itu baik. Cuma jadi jelek ketika hidup bareng orang lain. Ketika hidup bareng orang lain muncullah pikiran-pikiran jelek, muncullah hasrat-hasrat jelek. Karena mungkin yang lain punya sesuatu dia tidak punya, yang lain punya banyak dia punya sedikit. Yang lain selalu yang bikin kita jelek, katanya John Locke. Oleh karena itu kita butuh negara. Gunanya negara apa? Gunanya negara jadi wasit. Jadi biarkan orang sesuai keinginannya, sesuai gayanya hidup. Terserah dia mau hidup kayak gimana, monggo. Cuma kalau pas waktunya tabrakan, aku kepentinganku A, kamu kepentinganmu B, kok ndak nyambung tabrakan. Nah itu kan butuh wasit, biar nggak tawuran. Di situ orang butuh negara. Jadi yang satu karena manusia jelek, dia butuh negara yang mengarahkan biar nggak melakukan yang jelek-jelek. Kalau di John Locke, karena manusia itu baik, maka dia butuh negara yang jadi wasit biar kebaikan-kebaikan ini nggak saling tabrakan sehingga jadi jelek. Nah, itu dua filosofi, dua teori yang namanya state of nature, fitrahnya manusia. Ya wilayah, ya state itu wilayah, ranah, nature itu yang alami. Yang satu bilang secara alamiah manusia jahat. Kamu mungkin sering dengar istilah homo homini lupus. Bagaimana manusia itu saling memangsa satu sama lain. Secara natural, katanya Thomas Hobbes, kalau dibiarin aja, orang akan memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya. Dan yang kedua John Locke. Katanya John Locke, enggak kok, hakikatnya manusia itu baik. Hanya saja kadang-kadang antar kepentingan saling benturan. Itu yang bikin harus ada yang jadi wasit, biar benturan ini nggak jadi tawuran. Dua teori ini dari Thomas Hobbes dan John Locke nanti menginspirasi banyak orang untuk merumuskan karena itu seperti apa bagusnya, baiknya setiap orang mengekspresikan kebebasannya.
Jadi ini basis teorinya dua. Saya tidak tahu kamu sendiri menganggap hidupmu itu aslinya jelek apa aslinya baik. Ya monggo kamu mikir sendiri. Coba kamu bayangkan seandainya bebaskan dirimu dari semua aturan, semua undang-undang, bahkan mungkin ajaran yang dicekokkan padamu sejak kecil. Terus kamu bayangkan hakikatnya kamu itu kayak gimana sih? Ketemunya kamu itu baik apa jahat? Coba sekali-sekali kamu mikir. Sekali-sekali ambillah kertas, ambillah bukumu, terus tulislah semua mimpimu. Entah itu mimpi baik, mimpi jahat, mimpi jelek, mimpi licik, mimpi tulisan semua. Jajal, jatuhnya kamu itu banyak jeleknya apa banyak baiknya? Letakkan dalam tanda kurung semua dogma ini jajal loh ya, ojo tenanan. Jadi dipending dulu, misalnya kamu diajari harus sopan, diajari nggak boleh gini, nggak boleh gitu, itu dipending dulu. Seandainya boleh, kamu pingin apa sih? Misalnya pengen pacar lah, seandainya boleh pacaran itu kamu pinginnya kayak gimana? Seandainya boleh kuliah itu pinginmu kayak gimana? Seandainya boleh sama orang tua kamu pinginnya kayak gimana? Sama saudaramu pinginnya kayak gimana? Seandainya boleh apa saja? Jajal kamu bikin daftar kayak gitu. Nanti akan kelihatan janjane kamu itu dasarnya jelek apa dasarnya baik. Ya ndak usah dikasih tahu orang lain, buat dirimu sendiri. Kok ketemunya ternyata kamu itu jahat sekali, ya bertobatlah. Berarti pikiranmu itu pikiran agak gelap. Kalau bagus, ya pertahankan itu. Bagi saya dua orang ini, baik Thomas Hobbes atau John Locke, tidak bisa digeneralisir. Kadang-kadang kamu kayak Thomas Hobbes, kalau dibiarin nguatiri. Ya, kalau nggak dikasih pagar habis sekelilingmu. Tapi kadang-kadang juga kayak Thomas Hobbes. Oke. Jadi basis filosofinya itu. Yang satu bilang fitrah manusia itu jelek, yang satu bilang fitrah manusia itu baik. Tapi dua-duanya sama-sama bebas. Karena dia bebas, sementara yang satu jelek, yang satu baik, maka orang butuh aturan. Untuk ngopeni aturan butuh penguasa. Lembaganya penguasa itu hari ini namanya negara. Kalau nggak ada negara yang pro demokrasi dan anti demokrasi, mungkin sudah perang sejak dulu. Kalau nggak ada negara, mungkin bahkan NU dan Muhammadiyah itu sudah pukul-pukulan sejak lama. Itu gunanya negara. Oke ya, itu state of nature. Nah, dari ide dan sejarah dan filosofi tadi, nanti lahir pertama namanya liberalisme klasik. Gagasan-gagasan awal tentang liberalisme. Munculnya liberalisme awal itu modelnya adalah model kebebasan negatif. Saya bilang tadi model freedom, bebas dari. Bebas dari apa saja, termasuk dari masyarakat. Orang-orang liberalisme klasik punya pandangan kalau bisa sistem, aturan, kemudian dogma, ajaran, norma sosial, apapun itu yang hubungannya sama kehidupan bareng, seminimal mungkin. Semakin minimal norma, ajaran, adat, tradisi, semakin orang bebas. Semakin banyak aturan, semakin banyak tradisi, semakin orang tidak bebas. Ya saya bilang tadi, biarkan aja orang dengan kebebasannya, kecuali dalam bagian-bagian yang tabrakan. Kalau nggak tabrakan, nggak usah diatur, nggak masalah. Maka perannya masyarakat, perannya institusi sosial, institusi politik, termasuk negara, itu hanya sebagai wasit.
Jadi dia nggak harus main di wilayah yang dia seharusnya nggak main. Maka nanti dikenal ada pembedaan antara ruang privat sama ruang publik. Bagi orang liberal, ruang publik itu jangan luas-luas, kecil aja nggak masalah. Yang harus luas, ruang privat. Urusanmu sendiri diperbanyak, urusannya bareng-bareng dipersedikit. Nah itu semakin kita bebas. Karena bebas ini bagi kelompok liberal kan fitrah kita. Semakin kita nggak bebas, semakin kita nggak bisa eksis jadi diri kita sendiri. Semakin banyak organisasi yang kamu ikuti kan semakin banyak pagermu, semakin banyak ikatanmu, kamu semakin nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi semakin sedikit pager, semakin sedikit aturan, kamu semakin bebas. Jadi di liberalisme klasik modelnya defensif. Jadi jangan banyak aturan, jangan banyak norma, jangan terlalu banyak adat, terlalu banyak tradisi. Itu sama dengan semakin nambah belenggu hidupmu. Jadi sisihkan sebanyak mungkin. Maka sebisa mungkin kayak ngaji ini, biar kamu bebas, jadikan dia lebih besar wilayah privatnya daripada wilayah publiknya. Ya contohnya misalnya sudahlah ngaji ndak apa-apa, ndak pakai sarung, terserahlah mau pakai kostum apa, asal nggak pakai celana pendek apa celana dalam aja. Itu kan berarti apa? Ruang privatnya ada dan banyak. Dalam urusan kostum kamu punya keleluasaan milih sendiri. Itu berarti apa? Ruang privatnya besar. Atau kita perbesar ruang publiknya. Kita seragam ya, ngaji filsafat besok seragamnya putih-putih, pakai kopiah putih. Terus diawali dari kita membaca tahlil bersama, terus sholawatan bersama. Nanti di akhirnya banyak aturannya kayak gini. Namanya ruang privatnya jadi kecil, ruang publiknya yang luas. Terlalu banyak aturan, akhirnya kita tidak bebas. Kalau pas baju putihmu dicuci, kamu nggak berani berangkat, khawatir beda sama yang lain. Nah, jadi itu namanya ruang publik dan ruang privat. Makanya biasanya orang yang terlalu banyak ruang publik, hidupnya nggak bebas. Orangnya cenderung gampang stres. Ya kan, opo-opo diatur, gini nggak boleh, gitu nggak boleh, sumpek kan kamu. Tapi semakin luas ruang privatnya, semakin kamu bisa bernafas lega. Meskipun kalau kamu tidak kenal batas, akhirnya kamu bisa bablas. Orang yang tidak ngerti batas itu kadang membahayakan dirinya sendiri juga. Jadi di liberalisme klasik sangat diwanti-wanti, jangan sampai kamu mengorbankan individu untuk kehidupan sosial. Logikanya tidak semacam itu. Logikanya adalah kalau individu-individu itu baik dan nyaman, otomatis masyarakat kehidupan bersama juga baik dan nyaman. Kalau masyarakat isinya orang waras semua, ya masyarakatnya kan enak, isinya orang-orang waras. Tapi kalau isinya orang stres semua, ya hasilnya juga masyarakatnya kacau, isinya orang-orang stres. Jadi logikanya bukan masyarakat yang mempengaruhi individu, tapi harusnya individu yang mewarnai masyarakat. Cara berpikirnya dibalik. Oke, jadi Indonesia ini bangsa yang ramah apa bangsa yang mudah marah, itu tidak tergantung Indonesianya, tapi tergantung individu-individu yang ada di Indonesia. Nah itu liberalisme awal. Gayanya kayak gini karena zaman itu orang sedang dijajah habis-habisan. Gaya imperialisme itu kan sedang marak-maraknya di level apapun, baik fisik maupun politik, ekonomi, budaya. Kalau hari ini kan yang imperialisme fisik kan tidak ada. Orang dijajah itu biasanya budayanya, ideologinya, atau mungkin ekonominya. Tapi yang penjajahan murni mungkin sudah dapat dikatakan nggak ada hari ini. Jadi itu liberalisme klasik. Nah, di
Di antara mengukur kamu itu orang yang bahagia apa enggak, coba dicek 100% hidupmu itu berapa puluh persen yang itu ruang publik dan berapa puluh persen itu ruang privat. Kuliah itu ruang publik apa ruang privat? Ngaji ruang publik apa ruang privat? Makanmu itu ruang publik apa ruang privat? Kalau makan itu suka-suka aku pinginnya ayam ya ayam, ya tempe itu urusanku, itu ruang privat. Tapi kalau kamu makan, makan itu aturannya adalah jam sekian makan malam, jam sekian makan pagi. Ke warung itu harus kayak gini. Semakin banyak aturan. Bahkan ngambil makanan harus pakai 3 jari. Kemudian ngunyahnya 40 kali. Kemudian setiap kali sebelum makan buahnya dulu, setelah buah setiap makan diselingi minum. Wakai aturan. Tak jamin makan itu bukan sesuatu yang nikmat. Mangan wis stres kamu. Baru ngunyah, ini sudah 20 apa 21 ngunyahnya ya wis. Nggak enak. Apalagi hari ini kan begitu lihat makanan, wah ini kolesterol, ini bisa bikin diabetes, ini liver, ini wis nggak usah makan. Wong sekarang apa sih makanan yang nggak jadi sumber penyakit? Padahal sebenarnya nggak ada makanan yang jadi sumber penyakit. Problemnya di kamu sendiri. Oke, jadi itu liberalisme klasik. Jadi hiduplah sesuai versimu. Jangan terlalu banyak bikin aturan untuk sesuatu yang harusnya nggak usah diatur. Karena kalau sudah nggak diatur ya tenang aja, nggak usah minta diatur. Kayak mahasiswa di kelas itu loh, bikin makalah ya. Kalau dosennya cuma bilang bikin makalah, kamu diem aja, selesai. Kadang-kadang kan kamu malah tanya, berapa halaman pak? Berapa spasi pak? Referensinya minimal berapa? Kamu nyari penyakit sendiri. Wong dosennya cuma nyuruh bikin makalah kan kayak apapun, yang penting bunyinya makalah kan beres. Tapi kamu tanya sendiri, akhirnya dosen ini tidak mikir. Oh ya kira-kira paling gitu kan, terus dosennya. Itu kamu nyari penyakit. Oh biar aja lah, dia maunya umum, kamu malah minta detail. Oke, jadi harusnya jadi wilayah privatmu, sakarepmu, akhirnya jadi wilayah publik, jadi aturan. Oke, jadi itu liberalisme klasik. Terus sebenarnya ini bukan lawannya liberalisme modern namanya, tapi kelanjutannya. Jadi kelanjutan dari liberalisme klasik adalah liberalisme modern. Kalau tadi kebebasan negatif, bebas dari banyak aturan yang mengungkung, sekarang kebebasan positif, bebas untuk. Nah, kalau sekarang kamu sudah siap untuk mandiri, berpikir, bertindak sendiri, bebaskan dirimu mau ngapain aja. Itu namanya bebas untuk. Caranya gimana kamu bisa bebas untuk? Ya kamu harus jadi manusia yang berdaya. Manusia yang berdaya itu ya kamu mampu berpikir, mampu bertindak sesuai yang kamu perlukan. Itu namanya berdaya. Kamu bisa baca kitab sendiri, baca Quran sendiri, bisa memahami hadis sendiri, kamu berdaya dalam agama, maka kamu tidak butuh yang lain. Kembangkan dirimu sendiri bisa. Tapi kalau kamu nggak mampu, akhirnya mau tidak mau kamu harus kayak tadi, taklid, manut ke yang lain. Jadi di liberalisme modern dituntut tidak cuma bebas dari, tapi juga kamu bebas untuk. Kamu seandainya disuruh apa aja bisa, nah, berarti kamu bebas untuk. Orang yang tidak bebas secara positif, meskipun dia bebas secara negatif, pada akhirnya dia akan balik lagi jadi tidak bebas secara negatif kalau dia tidak mampu.
Jadi kalau misalnya kamu tidak bisa sih disuruh bikin makalah, selama ini kamu minta dibikinkan temenmu, akhirnya temenmu menguasai kamu karena kamu selalu dibikinin makalah oleh dia. Motormu dipinjem, kamu nggak bisa nolak, karena kalau kamu tolak besok nggak tak bikinin makalah loh, dipinjem akhirnya, ya kan. Nah, kamu nggak bebas secara positif selama kamu belum bisa bikin makalah sendiri. Kamu nggak bisa untuk wong dari aja kamu nggak mampu. Jadi ini saling berkait. Jadi setelah kamu bebas dari banyak aturan, kamu bebas melakukan sesuatu. Cuma kamu tidak bisa melakukan, kalau kamu tidak mampu melakukan sesuatu itu, akhirnya kamu akan kembali lagi di subordinasi. Jatuhnya kamu malah tidak bebas secara negatif dalam banyak hal. Nah, oleh karena itu liberalisme modern menuntut negara atau institusi sosial itu tidak cuma jadi wasit membiarkan orang untuk melakukan sesuatu, tapi juga memberdayakan orang biar dia bisa melakukan sesuatu. Makanya negara ya nggak cuma diem aja, dia didik orang, mencerdaskan orang biar orang tidak tersubordinasi, biar dia tidak terdiskriminasi, harus ngerti ilmunya. Karena ya kayak tak jelasin waktu sesi agama-agama itu kan, semakin orang tidak paham, tidak ngerti, tidak berdaya, semakin dia tidak bisa apa-apa, semakin dia akan mengabdi pada yang dia tidak berdaya. Oke. Kalau orang dulu kan karena tidak berdaya menghadapi laut, terus buang sajen di laut, terus nyembah dewa laut, dan seterusnya. Karena dia tidak ngerti ilmunya tentang laut. Tapi begitu orang pinter, ngerti kapal, ngerti teknologi cuaca, dia bisa menaklukkan laut. Jadi pemberdayaan individu. Setelah membebaskan, sekarang diberdayakan di liberalisme modern.